Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini saya akan menunjukkan cara membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Nah, jadi langkah-langkahnya kita simak video berikut ini. Nah, surat lamaran pekerjaan itu merupakan surat resmi yang bersifat pribadi. Surat resmi ini dibuat individu dan ditujukan kepada instansi tertentu dengan harapan dapat diterima sebagai karyawan. Nah, cara penyusunannya dibedakan atas dua macam, yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Nah, dalam cara ini, riwayat hidup termasuk ke dalam isi surat lamaran pekerjaan. Nah, cara ini disebut model gabungan. Yang kedua yaitu surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Nah, dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran. Cara ini disebut dengan model terpisah. Oke, untuk penulisan surat lamaran pekerjaan harus memenuhi kriteria berikut ini nih. Yang pertama, surat lamaran harus ditulis oleh pelamar pada kertas yang berkualitas, baik pada kertas bergaris maupun tidak. Yang kedua, surat lamaran sebaiknya ditik pada kertas HVS 70 gram dengan spasi 1,5. Yang ketiga, penampilan surat lamaran harus rapi tanpa coretan atau koreksian. Yang keempat, isi surat lamaran harus menggambarkan sikap keoptimisan si pelamar. Nah, yang kelima nih, isi surat lamaran tidak bernada memelas atau minta dikasihani. Yang keenam, sapaan yang digunakan dalam surat yaitu berupa bapak atau ibu. Sekarang kita masuk ke bagian isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, bagian yang pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat ini selalu ditulis lengkap dengan bulan dan tahun. Nama kota disebutkan karena belum dicantumkan pada bagian yang lain. Contoh, Jakarta, 9 April 2020. Yang kedua adalah lampiran. Lampiran itu merupakan berkas yang ditambahkan pada surat yang akan dikirimkan. Berkas lampiran dapat berupa daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi transkrip nilai, fotokopi EKTP, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, dan surat-surat lain yang dipersyaratkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah hal atau perihal. Dalam menulis hal atau perihal harus digunakan huruf kapital pada huruf awalnya dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Contoh, hal titik 2 lamaran pekerjaan dengan huruf L pada kata lamaran dan huruf P pada kata pekerjaan ditulis dengan huruf kapital yang tanpa diakhiri dengan tanda titik. Yang keempat adalah alamat tujuan. Alamat tujuan ditulis dalam dua macam. Yang pertama yaitu alamat luar yang ditulis pada amplop. Nah, yang kedua adalah alamat dalam yang ditulis pada kertas surat. Alamat tujuan memuat nama perusahaan, jabatan, nama jalan, dan nama kota. Contoh, YTH Manajer Personalia PT Penerbit Erlangga, JL H Babing Raya 100, Ciracas, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Bagian yang kelima adalah salam pembuka. Salam pembuka yang biasanya digunakan adalah dengan hormat. Lanjut, yang keenam berupa isi surat. Isi surat terdiri atas 3 bagian, yaitu alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Yang pertama, alinea pembuka. Alinea pembuka adalah kata pengantar pada isi surat yang sesungguhnya bertujuan menarik perhatian pembaca pada pokok pembicaraan. Nah, untuk contohnya, alinea pembuka pada surat yaitu 1. Dengan ini kami menyatakan bahwa. 2. Kami beritahukan bahwa. 3. Dengan ini kami mohon bantuan Bapak untuk. 4. Dengan sangat menyesal kami menyatakan bahwa.
5. Perkenankan kami melaporkan perihal. 6. Bersama ini kami melampirkan. 7. Dengan gembira kami mengabarkan bahwa. Oh iya, hal yang harus diperhatikan adalah pemakaian kata bersama ini dan pemakaian kata dengan ini. Kata bersama ini digunakan jika dalam surat tersebut ada yang dilampirkan, seperti dokumen atau berkas. Sementara itu, kata dengan ini digunakan jika pada surat tidak ada yang dilampirkan. Contoh alinea pembuka pada jawaban surat atau balasan surat adalah sebagai berikut. Yang pertama, sehubungan dengan surat saudara, tanggal titik-titik, nomor titik-titik. Yang kedua, berkenaan dengan surat saudara, tanggal titik-titik, nomor titik-titik. Ada juga nih contoh alinea pembuka berdasarkan iklan. Nah, contohnya, berdasarkan iklan dalam Kompas yang terbit tanggal titik-titik perihal lowongan pekerjaan di perusahaan Bapak atau Ibu. Bersama ini, saya mengajukan diri untuk melamar pekerjaan. Bagian isi yang kedua adalah alinea isi. Isi surat yang sesungguhnya memuat apa yang harus dilaporkan, diminta, dan dinyatakan kepada penerima surat. Untuk menghindarkan salah paham, isi surat sebaiknya singkat tetapi jelas dan pihak pembaca benar-benar mengerti maksud dan keinginan pengirim. Dengan demikian, kata-kata serta istilah-istilah yang kurang biasa digunakan jangan dipakai dalam surat, baik itu istilah-istilah dalam bahasa Indonesia maupun istilah dalam bahasa asing. Perkataan dan kalimat-kalimat harus baik susunannya, serta tetap menjaga sopan santun. Untuk mendapatkan susunan surat yang baik dan menarik, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan lebih dahulu maksud dan tujuan surat, yaitu pokok pembicaraan yang ingin disampaikan kepada penerima, apakah itu laporan pernyataan, pertanyaan, permintaan, dan sebagainya. Yang kedua, menetapkan masalah yang disampaikan kepada pembaca. Yang ketiga, merumuskan pokok-pokok pembicaraan satu persatu secara berurutan dan logis dengan kalimat yang menarik. Yang keempat, menghindarkan penggunaan singkatan. Yang kelima, menguasai dan memahami bentuk surat serta bagian-bagian surat. Yang keenam, mengikuti pedoman penulisan ejaan bahasa Indonesia. Yang ketujuh, menghindarkan istilah-istilah yang tidak biasa digunakan, terutama istilah asing. Nah, sampai juga nih di bagian isi yang terakhir. Bagian isi yang terakhir yaitu alinea penutup. Alinea penutup mengandung harapan penulis atau ucapan terima kasih kepada penerima surat atas perhatiannya terhadap semua hal yang dikemukakan dalam isi surat. Contoh-contoh alinea penutup adalah 1. Atas perhatian saudara kami mengucapkan terima kasih. Yang kedua, kami berharap kerjasama kita membuahkan hasil yang baik. 3. Mudah-mudahan pertimbangan kami bermanfaat bagi saudara. Yang keempat, sambil menunggu kabar lebih lanjut, kami mengucapkan terima kasih. Yang kelima, demikianlah laporan kami, semoga mendapat perhatian dari saudara. Oke, kita lanjut ke bagian surat yang ketujuh, yaitu salam penutup. Salam penutup memiliki fungsi yaitu menunjukkan rasa hormat dan keakraban pengirim terhadap penerima surat. Nah, contoh salam penutup adalah sebagai berikut. Yang pertama, hormat saya. Yang kedua, hormat kami. Yang ketiga, salam kami. Nah, dari ketiga contoh salam penutup itu harus diakhiri dengan tanda koma. Ya, sampailah kita di bagian surat yang paling akhir, yaitu tanda tangan dan nama jelas pelamar.
tanda tangan, dan nama jelas pelamar ditulis sebagai pertanggungjawaban pembuatan surat. Nah, lengkap sudah semua bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Oh iya, selain itu, hal utama yang perlu diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan adalah persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan atau instansi yang kita tuju. Kualifikasi yang ditentukan juga menjadi skala prioritas. Nah, jadi kita harus memperhatikan apa saja yang perusahaan berikan sebagai persyaratan untuk melamar. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Berikut ini akan saya tampilkan bentuk surat lamaran pekerjaan. Nah, berikut ini adalah bentuk format CV atau curriculum vitae atau biasa kita sebut sebagai daftar riwayat hidup. Nah, jadi begitu ya teman-teman, cara membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, mudah bukan? Nah, jadi yang penting adalah kalian harus lengkap, harus teliti, cermat, dan juga harus apa adanya, menuliskan apa yang kalian punya. Nah, jadi seperti itu aja. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.